tahun 2000 Wenex 15. Ini dari capture Google Maps di tahun 2015 seperti ini. Terus habis itu berkembang di Februari 2015, lanjut ke Juni 2018. Nah itu memang samping saya itu kebetulan kios kosong yang dipergunakan kampung untuk kegiatan sosial bersama-sama kayak rapat maupun arisan dan lain sebagainya. Ini di Juni 2018. Terus lanjut 2022 sudah rata. Itu belakang kalau teman-teman mungkin lewat jalan di Guruspo adalah Golden Fried Chicken. Jadi saya belakangnya persis. Gitu. Di tahun 2022 sudah rata, kemudian di tahun selanjutnya 2023 sudah jadi megah, beteng megah ini. Oke, jalan kenaan. Jalan kenaan. Terus di tahun selanjutnya, nah malah dihilangi rumputnya, tapi sekarang masih ada. Sekarang ada lagi atau pembaruan rumput atau seperti apa? Saya kurang paham. Tapi di tahun 2023 ketika bangun itu malah sudah ada rumputnya. 2024 dihilangin, mungkin diperbarui atau seperti apa. Sekarang ada lagi. Dan saya masih sering main ke sana karena itu tadi memori saya dari kecil dan juga kenalan saya dengan bersosial dengan teman-teman kampung itu masih melekat di saya, dan ya kebetulan aktif juga di Karang Taruna sana, jadi berkegiatan masih di sana. Walaupun harus sekarang saya wira-wiri Bangun Jiwo ke tempat ini dan kenaikan. Begitu. Nah, dari latar belakang itu, dari latar belakang fenomena penggusuran rumah nenek saya, terus habis itu dijadikan suatu bangunan beteng, itu kami Tarikatur itu mencoba mengangkatnya ke dalam sebuah lakon fiktif, yaitu tadi Tarikatur itu suka melebih-lebihkan, suka ada sindiran, suka humor, menjadi suatu premis yang seperti ini. Nah, jadi kita akan mengangkatnya pada satu lakon fiktif dengan premis seorang ibu berusaha menciptakan lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang anaknya. Perjuangan itu membuatnya menjadi seseorang yang penting di kampung tercintanya. Kampung yang sebenarnya terkenal melahirkan remaja-remaja problematik. Atas dasar kecintaannya terhadap anak dan kampungnya, ia hampir berhasil merubah kampungnya menjadi lingkungan yang lebih sehat. Namun di saat yang bersamaan, ia harus menghadapi ancaman penggusuran rumahnya. Sekali lagi, ini suatu lakon fiktif yang memang dilebih-lebihkan, walaupun sumber atau inspirasinya dari warga sekitar dan juga kebetulan dari ibu saya. Dia juga aktif di kampung, nenek pun juga aktif di kampung dan sebagainya. Tapi sekali lagi cerita ini adalah cerita fiktif yang kami angkat dari inspirasinya dari fenomena tersebut. Dan juga saya sekali lagi masih belajar banyak dengan beliau-beliaunya. Saya mengutip apa yang dikatakan Mas Paksi tadi bahwa di Tarikatur ini juga menganggap seni sebagai bukan terus dengan nanti diangkat ke panggung itu menjadi solusi, bukan. Hanya sebagai pemantik itu tadi apa yang dikatakan Mas Paksi tadi. Jadi Tarikatur mengangkat fenomena ini juga apa nanti yang akan dicerap oleh penonton, apa nanti yang akan dibaca oleh penonton itu monggo-monggo saja apapun itu. Tapi ketika kita ngomongin saya ngomongin latar belakang lahirnya naskah Mau Kemana Lagi adalah demikian. Mungkin ada sedikit cuplikan latihan ongoing untuk terakhir penutupan.
Ya, mungkin sekilas tadi pemaparan dari saya. Terima kasih Mas Andi. Teman-teman semua yang ada di sini, saya kira ini masa tidak begitu salah untuk memilih ketiga sutradara dan pengagas ini. Semua punya muatan dan punya tawaran artistik menurut saya. Mas Andi saya kira sangat secara wacana gitu, ketubuhannya memang sudah dalam keterlibatan dalam ruang yang mulai berubah dan mungkin ada perebutan tidak secara nominal tapi perebutan secara ruang itu, dan dia mengalami secara ketubuhan, dan itu juga menancapkan satu memori tertentu yang sangat luar biasa bahwa ini adalah sebuah tema yang menarik menurut saya, atau premis yang cukup universal gitu ya, bagaimana secara ketubuhan itu kita tercabut dari sebuah ruang tertentu yang berubah, sementara ruang itu masih menyimpan memori untuk dirinya dalam ruang tubuhnya gitu ya. Wah, ngel banget ini, tapi itu menarik gitu ya. Dan di sini secara bentuk sebetulnya karikatur sudah dari judulnya aja, kelompok itu sudah menawarkan satu genre tertentu sebetulnya, karikatural gitu ya. Tapi jangan-jangan juga lebih dari itu. Tapi paling tidak semacam karikatural bisa mungkin nanti Mas Landung dalam sebuah kajian drama lebih tahu, misal mungkin ya, saya yakin iya gitu ya, bahwa karikatural itu dekat pada masa-masa kapan dan genre apa saja di dalamnya. Tentu di situ akan banyak kritik sosial gitu ya. Mungkin juga ada semacam parodi gitu ya. Karena kartun itu juga karikatural gitu ya. Itu kira-kira begitu kalau saya menangkap, dan ini hanya asumsi saya. Jadi mencoba saya menginterpretasi dari Mas Hanif dan juga tadi yang narasumber dua sebelumnya. Untuk itu saya sekarang memberikan ruang pada teman-teman untuk bertanya atau memberikan satu tawaran lebih pada ketiga narasumber ini. Silakan. Untuk pertama saya kasih berikan untuk tiga penanya atau tiga perespon gitu ya. Atau sebelumnya Mas Landung juga katanya mau memberikan satu ini semacam sampel presentasi gitu. Oh ya, silakan kalau Mas Landung. Saya kembalikan Mas Landung dulu. Yuk. Sini aja nggak apa-apa Mas. Mas Pak cek kali ya. Mas Margono, Mas Yo Pranaswaro. Ini Mas Margono salah satu pemain di lakon dan judulnya kita bayangkan ini kamar tamu dia. Kita bayangkan ini tidak ada minuman keras, misalnya es batu, minuman keras. Nah ini boleh, nyamikan boleh ya, jangan dimakan. Lalu ada pemainnya yang namanya Miss Rika, namanya Rika Ranggateta. Rika Ranggateta ini ayahnya Sumba, ibunya Solo, tapi dia lahir di Jogja. Monggo Rika. Rika akan membawa makhluk ini dalam peran dia selaku
Buduko. Tapi buduko dari kondangan itu dari mana nih? Pakai juga. Bisa. Terus tas saya tadi di mana? Oh di sana. Jadi sebenarnya lebih menarik kalau demonstrasinya itu dari tari ya, tari gatung. Kalau ini kan cuma orang bergerak-gerak, itu ngomong-ngomong biasa. Pak Riko baca. Jangan rendah. Ini dianggap tidak ada ya? Monggo. Assalamualaikum. Keluar Pak Projo. Waalaikumsalam. Keluar Pak. Maaf loh Pak. Buka ini. Ya enggak enggak. Agak enggak sedikit. Baca Quran saya. Ya. Oh iya. Minta waktunya tuh Pak. Silakan duduk dulu. Oke. Siap Pak. Ya. Itu kabarnya bagaimana? Telepon sehat Pak. Nah ini saya Kok tumben ini dari mana? dari rumah. Yuk langsung duduk sini Pak. Maaf loh. Mau ketemu Pak. Ya, seperti biasa. Ini saya mau menyampaikan surat pemberitahuan misalkan pertemuan Pak Projo. Nah, ini juga Pak. Ya. Belum. Naik lagi toh ini. Si Pak. Apa naik tuh Pak? Nah ini kalau dijumlahkan, oh, duitnya agak lumayan ini buduko. Loh, lah iya rumah Bapak itu kan luas-luas lah. Ya enggak ya. Iya loh, itu luas loh Pak. Pak Projo. Maaf loh. Sawah Pak Projo yang di jalan. Maaf. Ada yang nanya kan? Ada yang menanyakan bagaimana buku ini. Ya, kalau boleh itu ada yang mau beli. Ada yang mau beli Ya, Pak. salah saya itu. Ya, Terus siapa? ya bukan orang bukan orang sini Pak. Terus? Orang atas. Wow, buduko mau jadi maklarnya ya? Saya itu boten Pak. Saya juga sudah bilang ke orangnya kalau yang punya sawah itu Pak Projo, ya nggak mungkin dijual toh. Gitu Pak. Tapi kok aneh ya Pak. Maaf. Bapak itu Mas Handoko. Handoko anakku. Ada apa dengan Handoko? Maaf loh Pak, tapi ini saya juga nggak paham maksudnya Mas Handoko. Saya Handoko kenapa? Itu Mas Handoko tuh tanya ke saya. Beli itu sawahnya Bapak yang di jalan itu. Kalau dijual aku berapa ya? Betul ya Pak? Handoko tanya begitu. Ya maaf Pak. Terus buduko Iya. jawab apa? Saya cuma bilang kalau sawah itu jual, duitnya pasti banyak toh Pak. Saya tanya, kenapa Bapak berminat menjual kok Mas? Itu Pak saya tanya. Terus Handoko, Handoko gimana? Waktu itu Mas Handoko sepakat. Mama, lalu bicara
jual sawah itu ya Pak Bapak nggak akan mau kok. Iya, memalukan. Buju, Iya Pak. omongannya Handoko itu tidak usah digubris. Buju kok tahu toh, kalau saya ini tidak akan menjual tanah warisan. Saya Pak. Nah, Ini saya tak pamit jual sana. Saya pasti. ya, Paham ya Pak Nggih? iya. Tolong pintunya ditutup sekalian. Oh nggih Pak. Pak Ojo. Kat. Mas Mas. Ya, terima kasih. Nggih. Nama wae apik iki. Ini contoh bahwa dibentukkan sama sistem yang bagus. Oke, pasti. Sekali lagi teman-teman, siapa yang mau merespon dari ketiga narasumber tadi? Silakan. Ada? Atau saya tanya dulu? Saya tanya di BCI Mas, dari mahasiswa ISI dan alumni ISI yang pinter-pinter ini kepada Mas Landung gitu ya. Kebutuhan untuk sound itu kan akan sangat, teknologi itu sangat membantu untuk kepentingan auditori ini Mas ya. Itu tapi bagaimana untuk mengimbangi secara visual kira-kira cara menyelesaikan ruang panggung biar tidak hanya auditori itu bagaimana Mas Landung mengatasinya? Ya, cara mengatasinya pemainnya acting, nggak diem aja gitu. Jadi tetap diperlukan dari sisi pemainnya, tetap diperlukan acting, action, lagu. Dalam batas yang dalam ukuran yang pas, artinya memperhitungkan jarak antara panggung dan penonton. Jadi gerak besar kecilnya gerak yang pas, jangan sampai terlalu kecil sehingga tidak tertangkap oleh penonton, jangan terlalu besar sehingga terkesan lebay. Ada yang disebut dalam dunia acting itu theatricality. Theatricality itu terlalu teatral gitu loh. Nah ini yang harus dijaga keseimbangan itu antara keterjangkauan di penglihatan penonton dan antara pembesaran ukuran-ukuran ekspresi, ukuran gerak misalnya. Lalu ada unsur ruang tentu saja. Ada ruang yang digunakan untuk bermain. Kami mengukuhi prinsip negara kita belakangan ini yaitu efisiensi. Jadi kami tidak akan membuat dekor yang sangat realis. Terus kalau rumahnya Pak Projo lalu ada kebiong, gambar wakil presiden, nggak ada. Jadi kita tetap apa adanya. Nah itu kami berusaha membatasi ruang dengan ini Mas Gus, dengan pencahayaan dan pencahayaan. Jadi sebenarnya tidak realis murni. Sebenarnya PSNB selalu mengkompromikan antara realisme yang garis keras itu, radikalis itu, dengan yang lebih mengakomodasi, lebih merespon perkembangan teater sekarang.
Jadi tidak terlalu ini apa fundamentalis, fundamentalis gitu enggak. Jadi di sana sini ada simbolik, ada stilisasi juga. Begitu Mas. Apa benar ya? Oh ya, ada beberapa ini naskah. Dari naskahnya itu memang ada beberapa, tapi tidak saya bukakan di sini Mas. Nanti tidak menjadi ini tak kejutan. Maksudnya juga nggak dibukakan semua. Walaupun dia sudah mau banyak, tapi ada yang simpan gitu kan. Ada kejutan juga Mas. Naskah itu kami usahakan untuk direinterpretasi dalam kaitan dengan ini akan dipanggungkan, gitu. Jadi ada unsur tetap ada gimmick tertentu juga yang kami gunakan, walaupun kami usahakan sebatas itu tidak menjadi karikatural, tidak menjadi karikatural, tetap dalam batas kira-kira konvensi realisme. Seperti itu. Lalu itu dulu Oke, saya mau ke Mas ini dulu ya, ke Mas Hanif dulu ya. Mas Hanif, bagaimana untuk memberikan satu masukan buat penari yang secara memori berbeda dengan tubuh kita? Pertama itu, jadi bagaimana cara memberikan pada aktor atau penari itu bahwa mereka juga perlu memahami apa yang tubuhku tuh mengalami gitu. Bagaimana itu? Kemudian apakah memori itu hanya milik Mas Hanif atau juga mewakili memori-memori yang lain seperti nenek, ibu dan lainnya? Kira-kira begitu. Terus apakah konsep ini juga akan realistik atau Mas Hanif mempunyai secara visual itu sudah memberikan satu referensi apa untuk kepada kami gitu ya? Kira-kira kayak apa sih gitu? Makasih gitu Mas. Ya, terima kasih Gus. Mengenai transfer memori tubuh mungkin ya, itu dalam proses karikatur lebih kepada ada satu premis yang saya sampaikan dalam satu adegan misalnya. Dalam satu adegan ada satu premis yang saya sampaikan kepada penari, maupun itu secara rampak itu kelompok ataupun tokoh penokohan. Dan kebiasaannya proses karikatur itu nanti diinterpretasi ulang oleh si penari dan tokoh sendiri dalam batasan-batasan tertentu yang mungkin nanti ketika ada pencobaan interpretasi itu nanti kita ada ruang dialog. Kita masih perlu seperti ini. Kalau dalam prosesnya seperti itu, hampir mirip banget dengan proses tari sebenarnya. Ada suatu koreografi yang agak disepakati, kemudian perlu dikembangkan penari itu sendiri dan aktor-aktornya, seperti itu sih. Kemudian kalau mengenai apakah ini terus habis itu representasi dari apakah hanya saya atau di luar itu, yang saya ambil justru malah lebih komunal ke kampung. Jadi kampung itu kan tidak hanya saya yang tidak hanya saya dan keluarga saya yang kena terdampak secara langsung, tapi juga yang mepet untuk tahun ini, untuk sampai saat ini yang mepet Beteng. Nah itu karena kebetulan saya juga terus habis itu saya mengulik kembali apa yang sudah ibu saya lakukan dan sebagainya. Nah itu agak kegambar itu bagaimana kampung itu tuh sosialnya seperti apa sih dan sebagainya. Memori-memorinya yang bisa diangkat ke dalam naskah ini bagaimana sih, itu juga saya arang. Jadi representasi dari sebenarnya kampung, agak hanya keluarga saya gitu. Lantas yang terakhir tadi oke, betul. Seperti apa ya tadi saya paparkan juga mengenai kebiasaannya karikatur, yaitu lebih
pendidikan, terus habis itu sindiran dan humor, bentuknya akan mengarah ke sana. Pada mungkin agak sedikit spill sedikit, jadi dalam visualnya kami memakai suatu set yang tidak terlalu banyak, tapi untuk mewujudkan karikatur secara rupa itu ada satu rumah-rumah atau gedung-gedung yang volume besarannya itu lebih kecil dari para aktor. Salah satunya seperti itu. Juga mengenai barang yang digunakan itu pada satu adegan tertentu menjadi orang. Dan hal itu saya mencoba. Jadi sepertinya seperti udah realis, terus yang tadi disampaikan Pak Agung sampai karikatur ya. Seperti itu. Jadi lebih kepada tidak realis. Hanya mungkin ada part dalam hal itu agak horor-horor dan sebagainya itu yang mungkin agak mengarah pada realis. Bentuk-bentuknya seperti itu, dan yang jelas akan dominan gerak tubuh dan akan mendominasi dari seluruh pementasan ini. Begitu, Mas. Terima kasih. Saya kira semakin menarik ya. Jadi teman-teman nanti yang di sini pulang itu cerita ke tetangga ceritain semua nih. Bahwa besok tarian itu kayak mengerikan dan unik loh ini gitu ya. Juga Mas Mandung gitu ya. Suaranya tuh indah banget loh ini, puitik gitu ya. Tapi gini Mas Hanif, Mas Hanif mau mengajak gak para penari itu mengeksplorasi ruang di mana ruang itu yang menumbuhkan memori Anda. Kemudian mungkin juga diajak ke salon Juaniko tadi, atau mungkin diajak potong rambut di situ, atau mungkin minum es atau di situ gitu. Kira gimana cara mencoba menghadirkan keruangan mereka yang memahami bahwa ada persoalan di ruang masa lalu itu. Oke, untuk kebetulan yang teman-teman dari kantor itu kan udah kenal agak jauh sebelum naskah ini ada, sehingga beberapa teman-teman memang sudah sering ke kampung saya dan sebagainya. Tapi khusus untuk dulan ke salon Juaniko, nah sekarang udah nggak ada. Sekarang udah jadi beteng. Cuman beberapa teman-teman juga pernah main ke yang sekarang seperti apa, nggak sering sih, tapi beberapa kali saya ajak untuk bersosialisasi sama pemudanya mana. Tapi walaupun belum semua sih. Teman-teman ada yang mau melanjutkan sebelum saya ke Mas Paksi? Mas Paksi ini kan punya tugas besar ya. Mungkin kalau besok beliau sudah semakin mapan itu kayaknya Menteri Pendidikan cocok ya. Oh iya, nanti dulu toh. Jadi atau Kepala Dinas Pendidikan gitu ya. Karena persoalannya sangat kompleks ya. Bagaimana menghadirkan ruang kepada anak-anak yang interpretasinya tidak boleh seperti Mas Landung dan Mas Hanif. Dan ada persoalan teknis, bagaimana mengajak anak-anak tetap senang memahami itu mungkin langkah-langkah apa yang secara didaktik itu sudah Mas Paksi pelajari dengan orang-orang tua dari para siswa tadi, Mas? Selain yang saya ceritakan tadi tentang partisipasi, ya dunia anak diwakili dengan nyanyian, gerak yang gembira dan warna-warni. Mau tidak mau harus ke situ dulu. Jadi penggambaran setting dari perpindahan ruang atau migrasi perjalanan dari planet yang rusak ke pengembaraan ke planet yang baru juga harus ada unsur-unsur visualisasinya. Visualnya memang harus ditonjolkan karena memang daya serap dan daya tangkap anak-anak masih di fase seperti itu. Kemudian lirik yang sederhana tidak membebani tetapi bisa dinyanyikan dengan kegembiraan. Saya pikir itu formula kami ya untuk bisa menyusupkan pesan-pesan tentang problematika ruang ini tadi. Nah itu barangkali sudah sedang kami praktekkan ini ada permasalahan dulu, tetapi tidak serta-merta. Terus kalau eksplisit besok kamu gede harus nyari ruang pengembara sepertinya tadi sempat ngobrol sama Mas Pak Landu. Sebenarnya saya sama Mas Hanif ini sama-sama tergeser juga dari ruang akarnya. Kami sama-sama produk urban kota Yogyakarta yang harus ke Bantul.
Karena apa ya? Karena ternyata oh iya ya ADW ada bagian ruang di kota. Itu sudah sampai ke bangun jiwa. Saya tuh kasihan Mas ini bangun jiwa. Nah berarti saya tekan aku mungkin saya tekan kepala bapak. Saya tekan sama sering boleh mau karena seperti tadi Pak Rangga itu dikau. Misalnya batas saya sekarang di desa juga sudah seperti kota, semuanya rapat jejer dari sini sampai ke Sewang itu sudah tidak ada tanah kosong loh, itu nyambung jadi kampung loh, jadi kampung panjang loh. Itu jangan-jangan itu nanti seperti itu. Nah proyeksi ini kebetulan juga kami sertakan dalam naskah Planeto ini bahwa besok harus mencari ruang yang tawarannya apakah ruang itu yang benar-benar kosong dan kamu kemudian dapat alas di sana seperti yang sudah diajarkan dulu menggung ruang bapak alas, atau kompromis dengan ruang yang tersedia. Ya sudah, kalau ruangnya kotor tandus, kalau ruangnya memang harus dengan kondisi seperti itu ya silakan berkompromi. Nah ini dua tawaran permasalahan ini kita coba turunkan dalam lirik-lirik dan gerak-gerak gitu, dengan elemen-elemen artistik yang memang harus sesuai dengan dunia anak-anak, ya warna-warni, ya kemudian kalaupun kostum yang ngejreng, yang elemennya ya apa irah-irahan topi ini ya sudah dinikmati. Nah seperti itu. Jadi simbol-simbolnya lebih ke simbol pesan ceritanya yang kita susukan ke dalam elemen-elemen seni pertunjukannya. Begitu kira-kira Mas. Terima kasih Mas Paksi. Karena Mas Paksi ini kan yakin akan punya jasa besar buat anak-anak ya. Karena saya pribadi subjektif nih. Saya masuk sekolah seni dan teater itu hanya gara-gara waktu TK itu secara agnosismus itu diajak guru saya drama radio di RRI. Ternyata itu menancap, dan ternyata menancap pada teman-teman saya juga, meskipun pilihan mereka bukan seni. Tapi ketika dia masuk film dan bekerja di kuliah di UGM Manajemen, itu masih ingat gitu. Sehingga selalu ingin nonton kalau ada teater dan film. Nah, generasi itu penting sekali. Ketika waktu kecil sangat bersyukur kalau masuk dunia seperti drama semacam Mas Paksi sebetulnya. Nah ini pentingnya Mas Paksi. Ya. Saya klarifikasi, kalau saya kecil saya kan dijerumuskan oleh orang tua. Kalau itu saksinya kan ada beliau-beliau ini Pak Margono sama Pak Lantungan. Tetapi memang benar. Mungkin seperti kan kalau metodenya kami dalam proses casting kan semuanya yang mau aja silahkan terlibat, mau yang berbakat atau tidak. Jadi proses seleksinya itu tidak terus seperti sanggar. Jadi ya siapa tahu yang belum berminat atau memang justru dari sini pantikannya juga selain pantikan isi pantikan bakat atau malah bahkan pantikan minat, siapa tahu terus lekatan proses ini teringat sampai panjang ya itu tadi siapa tahu tadi Pak Pandu tentang 10 tahun jadi maestro drama. Ternyata memang sangat dibutuhkan ruang mengalami seni bagi anak itu dibutuhkan, apalagi di tengah era yang serba tontonan hari ini ya, yang sebagai konsumen ini coba kalau sebagai pelaku bagaimana. Kita dulu ternyata cuma 1-2 kali ikut pentas di TK atau SD aja, nek reoni mesti dibahas terus kan. Ternyata itu kan melekat toh. Syukur-syukur terus hidupnya terus jadi seniman. Kalau enggak tuh ternyata Mas Kos tadi juga ternyata juga menancap juga. Barangkali salah satu fungsi dari pertunjukan anak seperti itu ya. Tapi saya kira para orang tua dan anak-anak juga mesti nonton Mas Landung dan Mas Hanif untuk referensi gitu ya. Terutama para ibu-ibu dan bapak-bapak gitu ya. Meskipun saya juga heran di forum ini tidak ada yang ngasih ruang cinta itu nggak ada gitu loh. Mestinya kan ada, mungkin Mas Landung nanti ya, ada sisi ruang cinta yang dihadirkan gitu ya. Sehingga ada kasih yang kita tidak harus keras pada situasi politik semacam ini ya. Kalau semua terpengaruh untuk gagap dan dendam, janganlah. Drama itu berikan peluang untuk kita menemukan solusi baru yang lebih bijak gitu ya, lebih penuh cinta gitu ya. Terus yang kedua tadi ada kata-kata dari Mas Paksi bahwa ternyata sekarang ini teman-teman seusia Mas Paksi dan Mas Hanif ini
merasa ada dunia migrasi di kota sendiri gitu ya. Unik ini. Dulu kan migrasi itu mesti kan transmigrasi ke luar kota gitu ya. Migrasi keluar pulau gitu ya. Akhirnya menjadi generasi generasi baru yang sebetulnya kebudayaannya macam-macam nggak jelas kan, gitu ya. Nah, ini ternyata Mas Maksi mengalami kok menjadi bagian dari migran di kota sendiri. Ini menarik loh ini. Ini kayak diaspora di kota sendiri gitu ya. Karena ada batas ruang ternyata, ada ruang kota, ruang Bantul, meskipun ini satu pulau gitu ya. Oke, ini ada yang saya dapatkan dari sore ini, jadi saya nggak sia-sia ketemu narasumber 3 ini. Ada yang ingin memberikan satu respon, silakan teman-teman. Oke. Mas Yuda yang selalu setia dengan kesenian ya. Silakan Mas, langsung yang lain dulu. Ada lain lagi? Oke, Mas Yuda dulu, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Kus. Selamat sore semuanya. Ini masa kali ini sangat menarik ya, dengan 3 konsep yang tadi telah dipaparkan oleh 3 narasumber. Mas Paksi dengan drama musikalnya sebagai ruang bermain untuk anak-anak, kemudian Pak Landung dengan merefleksikan kisah yang pernah dialami, yang ternyata ini juga pernah diangkat dalam drama audio dari Sorobowo yang juga sering saya dengarkan, dan ini kemudian dikemas kembali menjadi bentuk teater pertunjukan. Dan juga Mas Hanif dengan tari yang mengkombin antara pantomime, kemudian gerak teater dan tarian menjadi menjadi bentuk ruang untuk bersuara, bagaimana kita akan merefleksikan problematika ruang ini. Nah, saya tertarik dengan konsepnya Pak Landung ini, yang dimana bentuk dari teater pertunjukan ini akan berfokus pada wilayah auditori ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan 2 hal, supaya yang kedua nanti tidak menanyakan, saya hanya sekedar menanggapi. Yang pertama, ini saya pengen, kalau tadi Pak Kus itu sudah menyentil apa yang menjadi solusi mengingat sound effect kalau dalam drama audio kemudian dipanggungkan, kan itu akan menjadi bentuk penyesuaian yang berbeda. Dan tadi juga Pak Landung sudah menjawabnya. Nah, cuman di sini yang pengen saya tahu, ada nggak sih Pak penyesuaian selain auditif, misalnya ini naskah kan pernah digarap dalam wilayah auditif yang kemudian akan dipanggungkan. Selain dengan sound effect, ada nggak penyesuaian yang mungkin perlu diterapkan untuk memberikan kesan bagaimana pertunjukan ini nantinya akan digelar? Nah, kenapa saya menanyakan ini? Saya sudah terkesan beberapa adaptasi dari Pak Landung, baik dari panggung ke dalam bentuk audio, misalnya naskah Sang Noto itu yang juga diadaptasi dari Oedipus Sang Rajanya Sophocles oleh Sorobowo, itu juga ternyata menarik dan memberikan kesan yang berbeda. Ada inovasi yang muncul yang dapat kita tangkap sebagai pendengar gitu. Nah, kemudian di sini akan posisinya dibalik ya, dari audio kemudian akan divisualkan. Nah, ini bahasanya itu mungkin resep bumbu ampuhnya gitu Pak, itu apa gitu. Dan yang kedua, ini menarik karena berbicara tentang auditif, dan juga ini kan seperti yang juga pernah kemarin saya baca lewat posternya Pak Landung ini, teater realis. Tapi kalau ngomongin realis kan tadi juga Pak Landung, Pak Agus juga menyentil wilayah efisiensi, sehingga visualisasi detail itu tidak akan mungkin bisa tercapai dengan maksimal, dan itu juga harus dibumbui oleh acting. Nah, artistik yang tidak optimal kalau kita ngomongin realis itu kan menjadi multi tafsir ketika kita menyaksikan pertunjukan ya. Misalnya penafsiran saya seperti ini, mungkin penafsiran teman saya akan berbeda lagi gitu, mengingat ini
konsep artistiknya ternyata membuat kita atau memaksa kita harus berpikir gitu. Nah, kalau kita ngomongin wilayah auditif dan ini juga diadopsi dari drama radio, yang dimana kalau dalam drama audio itu kan ada namanya announcer ya, yang fungsinya untuk menjelaskan visual yang memang semua drama audio kan non visual atau menjelaskan hal-hal visual dalam bentuk auditif selain dengan sound effect. Nah, ini menarik Pak, akan menjadi sesuatu yang istimewa jika penggarapannya ini nanti tetap unsur auditifnya di tengah adegan misalnya gitu ya, itu tetap disampaikan gitu. Jadi ini ngomongin pertunjukan yang inklusif ya, yang aksesibel itu. Kalau misalnya saya boleh bercerita, kadang kalau saya tertarik dengan sebuah pertunjukan, wah aku pengen nonton pertunjukan ini, tapi kok bahasa visualnya banyak banget, gimana? Nah maka solusi yang saya lakukan, saya adalah ngajak teman, yang kemudian teman ini nanti akan saya minta tolong untuk membisikkan hal-hal visual. Saya seperti Mbak Nani tadi yang membisikkan hal-hal visual kepada saya. Ini Mbak Rika sedang berjalan, kemudian Pak Margono sedang membaca koran. Nah itu kan hal yang sifatnya auditory ya. Nah ini menarik ketika ini dibawa ke atas panggung gitu Pak. Jadi teman-teman seperti saya pun akan dapat menangkap pertunjukan ini dengan maksimal. Artinya kita tidak perlu merepotkan orang lain untuk membisiki karena dia juga pengen nonton pertunjukan, jadi harus membagi fokus kan. Nah itu saya pikir sangat menarik. Jadi apa yang ada dalam drama audio ini tidak dibuang, maksudnya konsep narator itu tetap ada meskipun tidak sedetail di audionya ya, karena ini kan juga pertunjukan yang dimana ada visual yang tidak bisa ditinggalkan. Nah itu mungkin kegelisahan saya yang nantinya konsep ini bisa dikembangkan dan bisa difikirkan. Saya pikir di sini banyak tokoh-tokoh keren yang menjadi apa ya, tonggak cerminan kebudayaan di Yogyakarta. Ini mungkin bisa menjadi renungan bahwa pertunjukan yang estetik ya, kalau bahasanya ada pertunjukan estetik tidak hanya indah secara visual tapi dapat dinikmati oleh siapapun gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Yuda. Masih ada? Oke Mas Randung, silahkan untuk merespon. Mas Yuda, terima kasih banyak. Kami akan laksanakan itu. Jadi ya akan saya bikinkan teks tambahan menceritakan seperti fungsi Mbak Nani tadi ke Anda, dengan bungkus yang estetis juga artistik. Jadi kata-kata akan saya pilih juga sehingga menjadi bagian dari naskah. Terima kasih. Ya, saya kira ini bagus sekali dari Mas Yuda. Terus apa lagi? Oh, penyesuaian. Iya, penyesuaian kan begini loh Mas. Kalau drama audio, aku misalnya jengkel sama ayam gitu kan, harus ada ayamnya. Kita kok sabuk ini terus itu. Waduh gue. Malah mencolot. Dan gue mencol. Selatan itu di audio. Kalau di video, di visual, di panggung kan nggak perlu. Kita kok harus kita kok PTA. Gue mencol. Gue ngerti kok mencol. Jadi penyesuaian seperti itu yang kami buat dari naskah audio ke naskah yang nanti akan jadi pertunjukan audio visual yang dengar dan pandang gitu. Jadi itu hubungannya dengan acting tadi. Kalau kadang-kadang kalau dalam ekspresi kita sehari-hari kan tidak selalu diperlukan kata atau kan tidak selalu diperlukan isyarat. Bisa dibalik-balik seperti itu. Jadi atau mana yang lebih penting, yang geraknya, isyaratnya, atau katanya, itu atau nggak usah pakai ada gerak melempar, misalnya gimana yang ini soal-soal pilihan dalam bentuk-bentuk ekspresi artistiknya, bukan sekedar ekspresi artistiknya. Kira itu.
Udah belum ya? Kayaknya udah. Mas Faksi atau Mas Sani mau menambahkan? Silahkan. Sambut. Ada lagi teman-teman yang merespon? Kalau saya sih berharap Mas Leandra akan mencatat ya bahwa jangan-jangan Mas Landung akan menemukan teater realisme auditori atau realisme efisiensi gitu ya. Kemudian Mas Faksi menemukan satu modul teater anak yang memahami ruang. Mas Hadik menemukan pertunjukan karikatur efisiensi gitu ya. Jadi karena ini zamannya secara politik begitu ya. Semoga aja Pak Eliandra bisa menunjukkan nanti ini ya. Terutama dari Mas Landung nih. Asik loh kalau tiba-tiba di Jogja itu ada teater realisme auditori efisiensi gitu ya. Dan inklusif mas. Iya, inklusif ya. Iya. Dari Yudhan, betul. Iya, ada juga karena berbeda dengan teater simbolik, realisme sosialistik kan ada itu. Ini baru, jadi ada varian baru teater realisme. Siapa tahu gitu ya, kita berharap di lini masa menemukan itu. Gitu. Mas Adung, monggo kalau mau diteruskan. Ya, saya kira ini gagasan. Sekali lagi terima kasih Mas Yuda ya. Yuda itu mengingatkan bahwa ini penting juga. Aku sudah memantikan kata kita auditoris. Ya auditoris kalau nggak total juga orang 14 cases jadi ada apa? Ada dalam ada laporan pandangan matanya gitu. Sekarang ini seperti itu kan. Terima kasih. Dan itu bukannya tidak mungkin itu dikemas secara artistik juga. Artinya ketika menceritakan itu sekarang dulu itu orang muda lihatlah rambutnya hijau, bulunya merah muda. Itu macam-macam. Itu artinya tetap disesuaikan misalnya apa tensinya dengan tensi adegan yang berlangsung, tidak sekedar sekarang ada orang jalan, bukan itu. Orangnya lepas batu, bukan itu, tapi juga masuk ke dramatik. Jadi narasi dramatik yang nyambung dengan adegan teatrikal di bagiannya. Saya kira ini variasi dulu kan bisa dibikin. Iya. Sebetulnya waktu di Basra terus teater realis itu Mas Bus sama Mas Eliandra selalu dibeling kalau saya karena saya wong tua realis lho Pak D gitu realis karena makin kata Mas Eli makin jarang tuntas realisme, tapi itu sebetulnya juga beban untuk kami ya, untuk saya teman-teman, supaya tidak menjadi hafalan dengan realisme itu, tidak menjadi sekedar mannerisme gitu, semacam syarat dan main drama mesti ngono. Nah ini karena pada akhirnya pertaruhan orang kesenian kan bukan pada komunikasinya, bukan pada nilai renungannya atau apa, tapi pada kreativitas itu sendiri. Nah, dan ini kreativitas ini akan terancam Mas Gus ketika menjadi terbiasa, menjadi habit, bahkan menjadi mannerism. Mannerism itu syarat dan di CE kalau kan satu ya di SMP, maaf mukanya itu penuh jerawat dan dia selalu gini karena malu. Sampai tua syarat badan itu tetap begini, sudah hilang. Nah itu kan realisme tidak boleh menjadi mannerisme, menjadi kata baku. Jadi syarat tadi itu selalu harus dipertanyakan, ngapain perlu kostum, ngapain perlu set. Mula semua proses teater saya usahakan selalu mulai dari pertanyaan yang dasar itu. Mengapa perlu rias? Tidak taken for granted. Oh ya, pentas kostumnya piye? Kostum apa kok perlu kostum? Musiknya piye? Apa perlu musik? Jadi semua dinolkan lagi, digali lagi apa yang benar-benar kita perlukan untuk satu penyajian. Jadi terima kasih juga sudah dipercaya dari masa sama ini membawakan realisme, tapi realis di kami yang menyikapinya dengan
hati-hati dan tetap sesuai dengan permintaan mekanisme, tapi di sana sini kami melakukan penambahan genre konvensi. Saya kira saya senang sekali Hanif itu juga saya banyak belajar dari Hanif juga, walaupun masih muda tapi belajarnya cukup jauh, dan yang penting dia berangkat dari sesuatu yang real di sekitar dia, ada peristiwa real nyata, dan itu memang juga menyangkut uang sesuai dengan tema ini, dan itu yang dia gerak. Dengan Paksi saya juga sangat setuju. Saya kira kita sama ya. Senian ini yang orang harus seneng ya, rasa senian baik. Jadi unsur fun, unsur enjoyment itu tidak terpisahkan dari kesenian. Walaupun efisiensi pun kita tuh bisa seneng. Misalnya orang lagi bilang gua ancor, ya kan? Neng bangun jiwa, ya tuh ngancor ya ancor. Neng ngarep omah kita tetap bisa berkesenian. Jadi efisiensi oke, tapi kita juga sebagai seniman, sebagai pelaku seni ya perlu menjawab itu dengan sikap yang lebih realistis dan lebih mandiri, sehingga kita tidak tergantung pada apa yang disebut fasilitas. Seperti forum ini juga fasilitas, tapi tanpa ini seharusnya pekerja seni juga tidak berkumpul, berdiskusi, berkomunikasi, bersaksian. Saya kira itu Mas Gus. Terima kasih Mas Paksi, Mas Landung, dan Mas Hanif. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat teman-teman yang hadir di sini. Mari kita tunggu dan kita buktikan konsep mereka seperti apa ketika nanti di pertunjukannya ya. Harus kita buktikan karena ini penting. Baiklah, kita beri aplaus untuk sekali lagi terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mbak Bunga ya. Baik, terima kasih Bapak Gus. Sebelum kembali ke tempat duduk di belakang, sepertinya kurang ada sesuatu yang kurang kalau kita tidak foto bersama. Boleh kalau Pak Landung mau. Silakan.